Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya peringatan, ada yang namanya adab. Dan itu berbeda. Karenanya kemudian solusi yang Al-Quran berikan itu juga berbeda. Nah, apa yang terjadi pada kita itu usahakan jangan sampai kita salah diagnosa gitu ya. Karena jangan sampai kita ini ngerasanya diuji aja, padahal sebenarnya bukan sedang diuji, tapi sedang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang ada sebagian orang yang mengatakan, saya lagi diuji nih, saya mesti bersabar nih karena masih diuji. Padahal bisa jadi yang terjadi pada dia itu bukan ujian, tapi peringatan. Padahal solusi yang Al-Quran berikan itu berbeda antara ujian dengan peringatan, itu beda. Ya sama dengan kalau ada orang sakit salah diagnosa, ngasih obat yang dosisnya kurang, ya secara sunatullah nggak sembuh gitu. Tapi kalau diagnosanya tepat, pemberian obatnya dengan dosis yang tepat, insya Allah sembuh. Makanya kita harus punya perangkat ilmu untuk mendiagnosa kira-kira yang terjadi pada kita itu ujiankah, peringatankah, atau justru adab. Yang pertama ujian ya. Kalau kita bicara ujian, itu kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 155 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian. Kalau ujian itu nggak usah khawatir, pasti diukur oleh Allah, ditakar. Karena orang tidak akan dibebani oleh Allah dengan beban yang di luar kemampuannya. Namanya ujian itu sesuai dengan kelasnya. Makanya Allah katakan sungguh kami akan menguji kalian. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih Allah pakai menguji hambanya? Apakah Allah tidak tahu hasil akhir dari hamba itu? Ujian itu sebenarnya bukan supaya Allah tahu sebenarnya, tapi supaya hamba itu tahu layak atau tidak dia naik kelas gitu. Jadi ujian itu bukan supaya Allah tahu, tapi supaya hamba itu tahu apakah dia layak atau tidak layak naik kelas. Itu masalahnya. Saya sering membuat satu analogi begini. Saya seorang dosen, punya 50, kebanyakan di satu kelas pasca sarjana S3 misalnya gitu ya, ada 5 mahasiswa saya misalnya. Jadi saya seorang dosen punya 5 mahasiswa di pasca sarjana S3. Saya sebagai dosen, tanpa saya menguji mereka pun saya tahu mana yang pantas saya luluskan dan mana yang tidak pantas saya luluskan, tanpa saya uji sekalipun. Cuma 5 mahasiswa misalnya, atau 10 mahasiswa sekalipun lah, tanpa saya uji sekalipun, saya tahu mana mahasiswa yang layak lulus dan mana yang tidak layak lulus. Saya tahu. Tapi kenapa kok mesti diadakan ujian buat mereka? Supaya mereka tahu apakah mereka pantas lulus atau tidak lulus, sehingga mereka nggak akan protes. Karena kalau tidak saya uji, begitu saya nyatakan tidak lulus, mereka pasti protes. Loh, kok saya nggak lulus Pak dosen, kenapa? Dia pasti protes gitu. Tapi kalau sudah saya uji, begitu saya nyatakan tidak lulus, mereka nggak bisa protes. Gimana saya mau luluskan kamu, nilai kamu jelek banget ini. Kalau mau saya luluskan juga dengan alasan apa saya bisa meluluskan kamu? Wong kamu tidak aktif di kelas, sering nggak datang di kelas misalnya. Terus tugas juga sering tidak mengerjakan, misalnya perangai kamu juga buruk misalnya gitu ya, akhlak kamu juga buruk misalnya. Dengan apa saya bisa menolong nilai kamu misalnya gitu ya. Sehingga dia mingkem, nggak bisa ngomong lagi. Kenapa? Karena ada bukti gitu. Jadi ujian itu untuk supaya kita ini tahu apakah kita ini pantas naik kelas atau tidak gitu. Mau diuji dengan hal yang sepele aja kita udah nggak bisa sabar, kok mau naik kelas gimana ceritanya kan gitu. Makanya kemudian ujian itu sebenarnya bukan supaya Allah tahu, tapi supaya kita tahu gitu loh. Supaya kita ini tahu apakah kita ini pantas naik kelas atau tidak. Maka dalam ayat ini dikatakan sungguh kami akan uji kalian. Siapa kalian dalam ayat ini? Kata para ulama. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kalian dalam ayat ini adalah orang yang Allah panggil sebelumnya, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang telah beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berusaha menata iman Islam kita dengan baik dan benar, berusaha beriman dan berislam dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita mencoba untuk terus bersabar dalam kehidupan kita, terus kita berusaha untuk istiqomah menjalankan ketentuan dalam syariat agama ini dengan sholat dan yang lain-lain misalnya. Kalau bahasa sederhananya kita udah berusaha taat gitu aja deh. Kita udah berusaha baik hubungannya dengan Allah maupun baik hubungannya dengan sesama. Kita udah berusaha begitu, kok masih terjadi juga
hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya gitu ya, maka insya Allah itu bagi kita ujian. Kita sudah berusaha baik hubungannya dengan Allah, udah berusaha baik hubungannya dengan sesama gitu ya, kok masih terjadi juga apa yang tidak kita inginkan misalnya, insya Allah itu adalah apa? Ujian. Karenanya kalau itu ujian, solusinya yang Allah tawarkan, yang Allah berikan dalam ayat ini adalah wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Jadi cukup dengan sabar, insya Allah selesai. Atau kalaupun tidak selesai, tapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya. Karena selesainya ujian itu ada dua macam. Memang betul-betul Allah selesaikan ujian itu, atau masih itu juga ujiannya, tapi kita diberi kemampuan untuk mengatasinya. Nah itu juga penyelesaian dari Allah juga itu. Saya ulang, ada yang betul-betul Allah selesaikan masalahnya, atau masalahnya masih sama, tapi Allah berikan dia kemauan dan kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Itu juga solusi juga itu. Makanya perihal ujian itu kita nggak bisa ngelihat orang lain ya. Contoh misalnya, apa yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam kita nggak akan sanggup. Apa yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam kita nggak akan sanggup kita. Tapi Nabi Ayub sanggup, beliau sanggup mengatasinya. Sebetapapun berat menurut kita yang melihatnya, tapi bagi Nabi Ayub itu ringan. Sehingga masyhur dalam riwayat ketika istrinya berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, Mas Ayub, Mas Nabi kalau bahasa kita, Bu ya sampean minta kepada Allah agar sembuh gitu loh, sampean Nabi gitu kok. Kata Nabi Ayub alaihissalam, berapa lama saya sehat? 40 tahun kurang lebih gitu ya. Berapa lama saya sakit? Saat itu kurang lebih 18 tahun. Kata Nabi Ayub, kurang lama kata beliau. Nabi Ayub itu baru nangis ketika beliau sakit itu saat, menurut penjelasan yang pernah saya ngaji itu ya, lidah beliau mulai digigit oleh ulat yang menggerogoti tubuh beliau dari dalam. Jadi Nabi Ayub itu begitu lidahnya mulai digigit oleh ulat yang menggerogoti dari dalam itu, beliau nangis beliau. Kenapa nangis? Karena beliau takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi seorang kekasih tidak ada hal yang paling menyiksa kecuali ketika dia tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Dan tidak ada hal yang lebih membahagiakan seorang kekasih kecuali ketika dia menyebut nama kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajari doa oleh Allah untuk membaca doa Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahim. Jadi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahim. Itu doa Nabi Ayub yang dengan izin Allah akhirnya beliau sembuh. Itu dipakai oleh para ulama juga kalau ingin sembuh dari penyakit, diantaranya baca doa Nabi Ayub itu. Kalau ayatnya anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin, kalau sebagai doa kita tambahkan Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Singkat kata singkat cerita, itu ujian tadi. Nah kalau ujian saya bilang cukup dengan sabar. Dan sabar itu intinya satu, daripada pengendalian diri itu sabar. Saya ulang, dan sabar itu intinya satu, daripada pengendalian diri itu sabar. Makanya seringkali kata sebagian para ustadz itu ada yang mengatakan begini, seringkali ujian dari Allah itu cuma satu. Seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Yang nambah soal itu seringkali kita yang nambah soal itu. Contoh. Sehingga menjadi berat itu gara-gara kita yang nambah soal. Contoh, ada orang diuji oleh Allah dengan masalah ekonomi, sebetulnya dia miskin misalnya gitu ya. Sebetulnya misalnya dia apa? Miskin.
Sebenarnya kalau dia sabar, bisa menahan diri, insya Allah walaupun tampaknya kurang, tapi tidak akan kekurangan insya Allah. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Tadi, innallaha ma'as sabirin. Tapi coba kalau dia miskin terus gak sabar, apa yang terjadi? Udah miskin, gak sabar, terus nyolong, ketahuan, dikebukin, sakit, istri minta cerai, mertua ngambek, ngutang sana, ngutang sini, gak dipercaya orang, nipu sana, nipu sini, dikejar-kejar orang. Kalau gak sabar, akhirnya ngomongnya apa? Saya banyak masalah. Lah yang nambah masalah siapa? Dia sendiri. Coba kalau dia sabar, bisa sabar dalam bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri, insya Allah, walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan, insya Allah. Karena ada banyak orang itu yang tampak banyak uangnya tapi kurang terus itu ya ada. Tapi ada orang yang tampaknya itu jarang pegang duit, tapi dengan izin Allah ya cukup aja. Walaupun tampaknya kurang tapi tidak kekurangan. Kenapa? Dekat dengan pertolongan Allah. Ya karena sabar ya. Ada orang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Karena kaya itu juga ujian. Sampai anugerah dia juga ujian. Kalau dia sabar dan bersyukur dengan kekayaannya, insya Allah baik. Coba kalau kemudian dia tidak bersyukur dan tidak bersabar dengan kekayaannya itu, apa yang terjadi? Nambah masalah. Jadi banyak masalahnya orang kaya itu karena dia yang nambah masalah sendiri. Karena kesombongannya, karena keserakahannya, karena keangkuhannya, karena merasa jumawa adikang adikung adikuno misalnya. Akhirnya berdampak kepada ini itu yang panjang sekali urusannya. Itu ya karena tidak sabar dengan keadaannya yang kaya itu dan tidak mau bersyukur. Makanya saya ulang, supaya kita ini dekat dengan pertolongan Allah, ya sabar itu. Dan sabar itu intinya satu tadi, daripada kemampuan mengendalikan diri. Maka orang sabar itu bukan tidak boleh marah. Boleh marah asal marahnya terkendali. Orang sabar bukan tidak boleh sedih. Boleh sedih tapi jangan meratap. Sedihnya terkendali, nangisnya terkendali. Boleh sedih, boleh nangis tapi jangan meratap. Saya ulang, boleh marah asal marahnya terkendali. Boleh sedih asal sedihnya terkendali. Boleh nangis asal nangisnya terkendali. Batasan marah ya jangan marah-marah. Berarti marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marah yang terkendali namanya. Sedih jangan sampai meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan keputusan Allah, tidak rela dengan keputusan Allah, nggak terima dengan keputusan Allah. Padahal nggak terima itu juga percuma. Jadi orang nggak terima dengan keputusan Allah itu ya percuma. Apa terus kalau dia nggak terima dengan keputusan Allah bahwa dia sakit, apa terus dengan dia nggak terima pada Allah, protes sama Allah terus jadi sembuh sakitnya? Enggak juga kan? Apa dengan kalau dia protes kepada Allah terus kemudian utang jadi lunas? Enggak juga kan? Apa terus kemudian kalau dia protes kepada Allah terus keadaan rumah tangganya jadi membaik? Enggak juga kan? Mending diterima dengan ridho, dengan sabar dan atau bersyukur, dengan qanaah dan seterusnya. Karena dengan begitu kita akan bisa dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di semua keadaan kita itu intinya satu sebenarnya. Bagaimana kita ini supaya dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hanya panjenengan tapi juga saya ya, berusahalah untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Insya Allah, kalaupun terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu dalam koridor ujian. Kalau ujian itu dalam kendali Allah, Allah pasti ukur sesuai dengan kemampuan kita. Solusinya cukup dengan sabar. Insya Allah dengan itu kita akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya bilang tadi, inti sabar adalah pada kemampuan mengendalikan diri. Jadi silakan kalau mau marah tidak apa-apa, tapi marahnya jangan marah-marah. Marahnya harus terkendali. Kalau mau sedih silakan tapi jangan meratap. Mau nangis silakan tapi jangan meratap. Ini baru ujian. Insya Allah kalau masih ada waktu saya bahas sekarang. Kalau enggak ya berarti kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang peringatan. Ini supaya kita tidak salah diagnosa ya.
yang terjadi pada kita ini ujian apa peringatan. Karena kalau ujian solusinya sabar, kalau peringatan nanti ada solusi yang Allah berikan juga, yang kalau kita kurang dosisnya karena dikira itu ujian ternyata peringatan, kalau dosisnya kurang nggak akan selesai atau tidak akan diberi kita kemampuan untuk bisa mengatasinya. Maka harus tepat diagnosanya biar dosis solusinya juga tepat, insya Allah. Monggo silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh. Karena ini dibatasi sampai jam berapa? Setengah 8. Ini masih ada waktu insya Allah. Monggo silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Sudah mengerti semua Ustaz. Jelas semua. Jelas semua atau tidak jelas semua? Semua ini santri-santri kita. Alhamdulillah. Jelas semua atau tidak jelas semua? Sebelum kami tutup, dipersilakan dari tim Evo untuk menjelaskan. Sip.